Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Warung FM. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi, saya mau sharing sedikit pengalaman, dan sebetulnya ini lebih ke cerita ya. Saya pengen mengembangkan usaha warung sembako saya dengan menyediakan es krim di warung kelontong saya ya. Tapi dalam hal ini timbul beberapa keraguan ya. Simak videonya sampai selesai apa yang membuat saya ragu untuk menyediakan es krim di warung kelontong saya ya. Ini videonya sekaligus vlog sales motoris ya, karena saya memang sebagai sales motoris freelance menjalankan aktivitas seperti biasa, mengantarkan pesanan sebagai sales, yang dimana pesanan tersebut diorder via WA ya. Baik rekan dan sahabat, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk rekan dan sahabat yang telah membantu subscribe, membantu channel sederhana ini semakin berkembang dan sudah mengklik video ini ya. Semoga bahagia dan sehat selalu tentunya ya. Baik rekan dan sahabat, kita langsung ke the point, ke pokok bahasan ya. Menurut beberapa artikel, dan mungkin itu adalah menurut para ahli ya, yang saya baca di artikel tersebut ya, dalam kita mengembangkan usaha warung sembako ini, salah satunya diantaranya adalah menambahkan item dagangan kita ya. Dan dalam hal ini warung sembako saya ini kan lagi tumbuh dan berkembang gitu ya. Wow, tumbuh dan berkembang ya, pada intinya seperti itulah. Saya ingin sekali menjual es krim ya, karena saya perhatikan toko sembako atau toko kelontong yang menjual es krim itu akan sangat menarik sekali ya, mengundang para pembeli untuk berbelanja di toko kita ya. Selain itu, untungnya juga konon katanya untungnya lumayan ya, penghasilannya dari menjual es krim tersebut ya. Dan keuntungan lainnya, kita tidak perlu membeli chiller tersebut ya, karena dikasih pinjam sama pihak distributornya itu sendiri ya. Kita hanya cukup mengeluarkan biaya untuk membayar listriknya ya. Tetapi dalam hal ini saya masih ada keraguan. Keraguan yang pertama adalah listrik di tempat saya itu cuma 450 kWh ya, atau satu paket. Konon katanya untuk yang daya listrik 450 kWh atau satu paket itu nggak bakalan kuat untuk menyuplai daya chiller es krim tersebut ya. Nah itu yang pertama keraguan saya ya. Dan untuk yang kedua, saya belum tahu SOP-nya itu seperti apa ya. Nah, karena saya ini belum tahu SOP-nya seperti apa, sebagai sales motoris freelance, saya kan sering kunjungan ke toko-toko kelangganan gitu ya. Dan saya coba tanya-tanya ya ke toko yang sudah menjual es krim tersebut, perihal SOP-nya seperti apa gitu ya. Dan ternyata sangat mudah ya. Apalagi toko kita atau warung sembako kita ini ada posisinya di pinggir jalan yang masuk kendaraan roda 4 ya. Dan setelah saya tanya beberapa toko pun memang SOP-nya mudah ya. Hanya saja pada satu ketika saya menemukan toko yang besar, dan itu langganan saya juga sebagai langganan sales motoris freelance ya. Nah saat kunjungan itu saya bertanya, "Bos, kenapa kok nggak jual es krim gitu? Kan katanya untungnya lumayan, ini barang sebanyak begini di toko Pak Bos ini kok kenapa nggak menjual es krim gitu." Saya tanya seperti itu. Nah dia jawab kan, "Emang kenapa?" katanya gitu. Nah saya bilang gini, "Ini saya mau nanya-nanya bos, mau konsultasi ringan lah," saya bilang gitu. "Saya pengen jual es krim, itu seperti apa? Kok toko sebesar Pak Bos ini nggak jual es krim? Sedangkan warung saya masih kecil, pengen jual es krim," saya bilang seperti itu. Nah kemudian dia menjawab lagi tuh, "Kamu kalau bisa jangan jualan es krim," katanya. "Saya bukan nggak pernah jualan es krim," katanya. "Saya pernah jualan es krim. Tapi sekarang saya nggak mau lagi," katanya. Nah, kemudian saya tanya lagi, "Emang kenapa bos? Ada kendala apa?" Saya bilang gitu kan. Dia jawab lagi, "Enggak ada kendala apa-apa. Kamu kalau mau jual es krim, ya jualan saja," katanya. "Tapi kalau bisa, kamu harus betul-betul teliti," katanya. "Perhatikan saja. Kalau bisa, kamu harus seteliti mungkin," katanya. Saya tanya lagi, "Emang kenapa bos?"
Es krim itu kalau datang barang katanya selalu yang merestok produknya, yang merapihkan es krim tersebut ke dalam chiller itu adalah selalu bagian pengirimannya. Bukan owner toko sembako tersebut, bukan si pemilik toko kelontong tersebut. Apakah betul demikian untuk rekan dan sahabat yang sudah menjual es krim? Saya mohon bantuannya ya, tolong tuliskan di kolom komentar. Tapi saya nggak sampai di situ. Saya bertanya lagi dong ke owner toko sembako itu ya. Kalau memang Pak Bos pernah menjual es krim, terus kenapa sekarang nggak jual es krim? Saya bilang. Dan dia menjawab dengan setengah berbisik, "Kalau bisa, kamu jangan jualan es krim," katanya. "Loh, kenapa?" Saya bilang, "Bos." Jawab lagi dianya, "Dulu saya pernah jualan es krim dan saya akui saya lepas kontrol," katanya. "Selalu setiap datang barang itu yang merestok adalah bagian pengirimannya, bukan saya yang merestok," katanya. Tapi suatu ketika saya pernah mencoba merestok sendiri. Dan apa yang terjadi? Si bagian pengirimannya katanya nggak mau. Maunya dia aja yang merestok produk tersebut ke dalam chillernya. Terus si owner toko sembako ini kan bertanya-tanya, ada apa ini? 2-3 kali kejadian seperti itu. Akhirnya dia mencoba memaksa kan, udah biarin katanya, biar saya yang restock aja. Si yang punya toko sembakonya itu bilang seperti itu ke si bagian pengirimannya, pengiriman es krim tersebut. Dan ternyata apa yang terjadi ketika si owner toko sembako ini merestok produk tersebut ke dalam chiller, ternyata dalam satu dus itu produknya itu ada yang kurang 1, kurang 2, bahkan ada yang kurang 4 piece. Seketika itu juga si owner toko sembako tersebut marah. Dia berasumsi jangan-jangan yang kemarin-kemarin sebelum ini memang setiap satu kardusnya itu ada yang kurang. Dan seketika itu juga dia tidak mau lagi jualan es krim. Nah, terus saya tanya lagi kan, kalau satu dus itu isinya kurang, apakah dusnya utuh, Bos, segelnya? Dia jawab lagi dong, iya dusnya utuh, makanya saya nggak mau jualan es krim lagi itu karena walaupun dusnya utuh dan segelnya juga utuh, ternyata isinya yaitu ada banyak yang kurang katanya. Makanya saya nggak mau jualan es krim lagi. Jawaban singkatnya seperti itu. Daripada saya banyak suujon, katanya, saya lebih baik nggak jual es krim lagi. Nah, berdasarkan hal itu, sedikit pengalaman yang saya temukan di lapangan, untuk rekan dan sahabat yang tokonya sudah menjual es krim, saya mohon masukan dan dukungannya. Apakah betul pernah kejadian seperti itu? Silahkan tuliskan di kolom komentar untuk menjadi pembelajaran saya ya. Dan jika memang pernah terjadi seperti itu, solusinya seperti apa? Silahkan juga tuliskan di kolom komentar ya. Itu akan sangat membantu sekali untuk saya karena saya sedang merintis atau mengembangkan usaha warung kelontong saya yang sederhana ini dengan menambahkan item dagangan, ya salah satunya es krim ini. Dan dengan kejadian seperti itu sebetulnya saya ini jadi ragu ya, mau jual es krim atau enggak gitu ya. Tolong dibantu ya, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan untuk yang sudah menonton video ini, yang sudah mensubscribe channel yang sederhana ini. Salam sehat, salam bahagia, salam untuk keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.